Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Farhan Fauji, dengan NPM 1906054. Bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Muhammad Ajmi dengan NPM 1906085. Muhammad Lutfi Farid Sidik dengan NPM 1906058. Malik Dinar Zailani dengan NPM 1806031 dan Lendra dengan NPM 1806015. Di sini kami akan membahas tentang vektor. Adapun materi yang akan kami jelaskan antara lain, yang pertama ada pengantar vektor, yang kedua ada norma vektor, yang ketiga ada perkalian titik, yang keempat ada perkalian silang, yang kelima ada garis dan bidang dalam ruang dimensi 3, yang keenam atau pembahasan yang terakhir yaitu ada penerapan vektor. 1. Pengantar vektor. Vektor secara geometris adalah vektor segmen garis berarah atau panah dalam dimensi 2 dan dimensi 3. Arah panah menentukan arah vektor, dan panjang panah menentukan besarnya. Adapun ekor panah disebut titik awal vektor, dan ujung panah disebut titik terminal. Dapat dilihat pada gambar A. Dari gambar ini, titik awal dari vektor Pi adalah A, dan titik terminalnya yaitu B. Ditulis dengan Pi sama dengan vektor AB, atau dari A ke B. Kemudian pada gambar B, dari gambar ini, vektor dengan panjang yang sama dan arah yang sama disebut ekivalen. Jika Pi dan W adalah ekivalen, ditulis dengan Pi sama dengan W. B. Definisi penjumlahan vektor. Jika Pi dan W adalah dua vektor, maka penjumlahan Pi ditambah W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Posisikan vektor W sehingga titik awalnya bertepatan dengan titik terminal Pi, atau titik terminal itu yang ada panahnya. Vektor Pi ditambah W diwakili oleh panah dari titik awal Pi ke titik terminal W, seperti gambar ini. Dapat dilihat pada gambar A, dari gambar ini, titik terminal Pi bertemu dengan titik awal W. Lalu, jika ingin menjadi Pi ditambah W, hubungkan titik awal Pi dengan titik terminal W. C. Definisi perkalian vektor dengan skalar. Jika Pi bukan vektor yang bernilai 0 dan K bukan skalar bernilai 0, lalu jika K lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, maka panjang vektor perkalian skalar K dikali Pi lebih kecil dari panjang vektor Pi-nya. Lalu, jika K lebih dari 1, maka panjang vektor Pi-nya akan lebih besar dari vektor Pi itu sendiri. Jika K kurang dari 0 atau negatif, maka arahnya berlawanan. Dapat dilihat pada contoh gambar ini. Panjang Pi adalah seperti gambar berikut. Jika setengah dikali Pi, maka panjang Pi-nya akan lebih kecil dari panjang vektor Pi-nya. Begitu pula dengan 2Pi, maka panjangnya adalah 2 kali vektor Pi. Untuk yang negatif 3Pi, arahnya akan berlawanan karena negatif. Lalu panjangnya 3 kali vektor Pi. D. Vektor dalam sistem koordinat dimensi 2 dan dimensi 3. Vektor koordinat dimensi 2. Untuk menentukan vektor koordinat dimensi, langsung pada contoh. Contohnya, misalkan tuliskan dan gambarkan vektor Pi sama dengan 3 per negatif 2.
3 di sini adalah X, dan negatif 2-nya adalah Y. Lalu, yang pertama adalah buat terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y. Lalu buat garis lurus yang sejajar sumbu Y untuk membuat garis X sama dengan 3. Lalu buat garis yang sejajar dengan sumbu X untuk membuat garis Y sama dengan negatif 2. Di antara dua garis putus-putus tersebut terdapat titik koordinat pi-nya. Lalu untuk menentukan vektornya, buat garis dari titik asal atau titik 0 menuju ke titik koordinatnya. Dan arahnya adalah dari titik asal ke titik koordinat. Dan disitulah pi vektornya. Seperti pada gambar. Vektor koordinat dimensi 3. Untuk vektor dimensi 3, contohnya misalkan tentukan gambar titik berikut. Misal titik P antara lain 5, 3, dan 1. 5 di sini adalah sumbu X, 3 adalah sumbu Y, dan 1 adalah sumbu Z. Lalu pertama buat terlebih dahulu sumbu X, Y, dan Z. Lalu buat garis putus-putus yang sejajar dengan sumbu Y pada titik X sama dengan 5. Kedua, buat garis putus-putus yang sejajar dengan sumbu Z pada titik X sama dengan 5. Ketiga, buat garis putus-putus yang sejajar dengan sumbu X pada titik Y sama dengan 3. Keempat, buat garis putus-putus yang sejajar dengan sumbu Z pada titik Y sama dengan 3. Kelima, buat garis putus-putus yang sejajar dengan sumbu X pada titik Z sama dengan 1. Lalu yang keenam, buat garis putus-putus yang sejajar dengan sumbu Y pada titik Z sama dengan 1. Lalu buat tanda titik pada setiap potongan garis. Titik yang warna merah sudah mendapatkan sumbu X dan Y, namun sumbu Z belum. Seperti pada gambar. Lalu, buat garis sejajar dengan sumbu Z untuk menghubungkan titik merah tersebut dengan sumbu Z. Garisnya sejajar dengan titik potong X sama dengan 5 dan Z sama dengan 1. Lalu hubungkan garisnya dan tandai dengan titik biru. Jika dihubungkan semua titik maka menjadi bentuk balok. Seperti pada gambar. Pada soal tertulis titik P antara lain 5, 3, dan 1. Artinya dimulai dari titik 0 menuju ke bawah kiri ke titik X sama dengan 5. Lalu ke kanan ke titik Y sama dengan 3 dan ke atas ke titik Z sama dengan 1. Sehingga sampai pada titik warna biru, disitulah titik P-nya. Dengan koordinat antara lain 5, 3, dan 1. Seperti pada gambar. E. Pergeseran sumbu. Pergeseran sumbu ini adalah membuat sumbu koordinat baru yang sejajar dengan sumbu aslinya. Dengan rumus X aksen sama dengan X dikurang K dan Y aksen sama dengan Y dikurang L untuk dimensi 2. Sedangkan untuk dimensi 3, X aksen sama dengan X dikurang K dan Y aksen sama dengan Y dikurang L. Dan Z aksen sama dengan Z dikurang M. Contoh untuk dimensi 2. Misal, tentukan X aksen dan Y aksen jika K sama dengan 4 dan L sama dengan 1. Dengan titik koordinat P antara lain 2 dan 0. Maka, jawab X aksen sama dengan 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2,
Y aksen sama dengan 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Muhammad Ajmi. Norma vektor atau aritmatika vektor. A. Sifat operasi vektor. Sifat-sifat aritmatika vektor jika U, V, dan W adalah vektor-vektor pada ruang dimensi 2 atau 3 dan K dan L adalah skalar. Hubungan berikut ini berlaku. Yang pertama, U tambah V sama dengan V tambah U, yaitu sifat komutatif. Yang kedua, U tambah V tambah W sama dengan U V tambah W, yaitu sifat asosiatif. Yang ketiga, U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U. Yang keempat, U tambah min U sama dengan 0 ada inverse pada vektor U. Yang kelima, K L U sama dengan KL U. Yang keenam, K U tambah V sama dengan KU tambah KV. Yang ketujuh, K tambah L U sama dengan K tambah LU. Yang kedelapan, 1 U sama dengan U. B. Norma suatu vektor. Panjang dari suatu vektor seringkali disebut sebagai norma, dinyatakan dengan panjang U. Pada gambar ini, cara mencari vektor U jika diketahui komponen dari vektor U yaitu U1, U2 dengan teorema Pythagoras U1, U2 dikuadratkan jadi panjang U, akar dari U1 pangkat 2 tambah U2 pangkat 2 ini berlaku untuk dimensi 2. Pada gambar ini yang diketahui U1, U2, U3. Untuk mengetahui panjangnya adalah panjang U pangkat 2. OR pangkat 2 tambah RP pangkat 2. Panjang OR adalah OQ pangkat 2 tambah QR pangkat 2. QR di sini panjangnya sama dengan OS pangkat 2, jadi OQ pangkat 2 tambah OS pangkat 2 tambah RV pangkat 2. OQ adalah U1, OS adalah U2, dan RP adalah U3. Sehingga diperoleh panjang U sama dengan akar dari U1 pangkat 2 tambah U2 pangkat 2 tambah U3 pangkat 2 ini berlaku untuk dimensi 3. Vektor dengan norma 1 disebut vektor satuan. Pada gambar ini adalah jarak, dan gambar di atas atau sebelumnya adalah panjang. Jarak antara P1 dan P2 adalah norma dari vektor P1 ke P2. Untuk mencari jarak bisa menggunakan D sama dengan akar dari X2 kurang X1 pangkat 2 tambah Y2 kurang Y1 pangkat 2 tambah Z2 kurang Z1 pangkat 2 ini untuk dimensi 3. Untuk dimensi 2 adalah D sama dengan akar dari X2 kurang X1 pangkat 2 tambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Selanjutnya,
akan dijelaskan oleh saya Muhammad Lutfi. Bagian ketiga, perkalian titik, proyeksi. A. Perkalian titik dari vektor. Pada perkalian titik vektor, bisa menghasilkan sebuah bentuk sudut dari dua vektor yang nilainya tidak nol. Sudutnya ada yang berbentuk sudut lancip, sudut tumpul, sudut ortogonal, atau tegak lurus. Contohnya, diketahui vektor U sama dengan 0, 0, 1, dan vektor V sama dengan 0, 2, 2. Tetanya adalah 45 derajat. Untuk menjawabnya, U dikali V sama dengan panjang U kali panjang V kali kosinus theta, yaitu 45 derajat. Sama dengan, untuk panjang U, akar dari 0 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Lalu untuk panjang V, akar dari 0 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Lalu untuk kosinus theta 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 ini didapat dari tabel trigonometri. Lalu, hasilnya adalah 2. Jika digambarkan, akan seperti ini. B. Rumus komponen untuk perkalian titik. Diketahui U sama dengan U1, U2, U3, dan V, V1, V2, V3. Maka didapatkan rumus U kali V sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3. Rumus ini untuk dimensi 3. Untuk dimensi 2-nya adalah jika diketahui U sama dengan U1, U2, dan V, V1, V2, maka didapatkan rumus U kali V, U1 kali V1, tambah U2 kali V2. C. Sudut antar vektor. Rumus untuk mencari sudut antar vektor adalah cos theta U kali V per panjang U dikali panjang V. Contohnya, diketahui vektor U sama dengan 2, negatif 1, 1. Lalu V, 1, 1, 2. Tentukan U kali V dan tentukan tetanya. Untuk U kali V sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3. Jadi, 2 dikali 1 tambah negatif 1 kali 1 tambah 1 kali 2. Hasilnya 3. Di sini sudah didapatkan U kali V-nya adalah 3. Tinggal mencari panjang U dan panjang V. Caranya adalah panjang U akar dari vektor U tadi. Jadi akar dari 2 pangkat 2 tambah negatif 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2, yaitu akar 6. Lalu untuk panjang V, akar dari 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Jadi akar 6. Lalu, masuk lagi ke rumus, cos theta U kali V per panjang U kali panjang V. Jadi 3 per akar 6 kali akar 6, yaitu 1/2, sama dengan cos 60 derajat. 60 derajat ini didapat dari tabel trigonometri. D. Vektor ortogonal. Vektor tegak lurus biasanya disebut dengan vektor ortogonal. Dua vektor yang nilainya bukan 0 dikatakan ortogonal jika hasil perkalian titiknya sama dengan 0. Contohnya, jika U kali V sama dengan 0, maka U dan V adalah vektor ortogonal atau biasa ditulis dengan U tegak lurus dengan V. E. Proyeksi ortogonal.
Rumus dari proyeksi ortogonal adalah U kurang proj A. U sama dengan U kali A per panjang A pangkat 2 kali A. Proj ini adalah bahasa Inggris dari proyek. Contohnya, diketahui U sama dengan 2, negatif 1, 3. Dan A, 4, negatif 1, 2. Cari ortogonalnya. U dikali A sama dengan U1 kali A1 tambah U2 kali A2 tambah U3 kali A3. Jadi, 2 dikali 4 tambah negatif 1 kali negatif 1 tambah 3 kali 2 sama dengan 15. Lalu, panjang A pangkat 2 yaitu 4 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 sama dengan 21. Lalu, proj A U sama dengan 15 per 21. 15 per 21 ini adalah 15-nya hasil dari U kali A, lalu 21-nya panjang A pangkat 2. Lalu masukkan yang A-nya, yaitu 4, negatif 1, 2, sama dengan, jika dihitung, menjadi 20 per 7, lalu negatif 5 per 7, lalu 10 per 7. Lalu, masukkan ke rumus proyeksi ortogonal tadi. U kurang proj A. U sama dengan 2, negatif 1, 3, dikurang 20 per 7, negatif 5 per 7, 10 per 7. Jika dihitung, hasilnya adalah negatif 6 per 7, negatif 2 per 7, dan 11 per 7. Halo, perkenalkan nama saya Lendra, NPM 1806015. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya. Nah, di nomor 4 ini saya akan membahas tentang perkalian silang di pembahasan vektor kali ini. Nah, untuk yang nomor satunya atau poin yang satunya itu definisi perkalian silang vektor. Diketahui jika U sama dengan U1, U2, U3, dan V-nya itu sama dengan V1, V2, dan V3 adalah vektor dimensi 3. Kemudian atau lalu kali silang U kali V, maka menjadi rumus atau bisa dirumuskan sebagai berikut. U kali V sama dengan U2, V3 dikurangi U3 V2, U3 V1 dikurangi U1 V3, U1 V2 dikurangi U2 V1, atau dapat dinotasikan dengan determinan di bawah ini. Rumus determinan untuk perkalian silang. Rumusnya adalah U dikali V, dalamnya ada I, J, K, U1, U2, U3, V1, V2, dan V3 sama dengan U2, U3, V2, V3 dikali I kurang U1, U3, V1, V3 dikali J tambah U1, U2, V1, V2 dikali K. Contoh, diketahui U sama dengan 1, 2, negatif 2, dan V, 3, 0, dan 1. Maka, U dikali V sama dengan I, J, K, 1, 2, negatif 2, 3, 0, 1. Sama dengan 2, negatif 2, 0, 1 dikali I. Dikurang 1, negatif 2, 3, 1 dikali J tambah 1, 2, 3, 0 dikali K. Cara penyelesaiannya adalah dikali silang. Contohnya 2 dikali 1 sama dengan 2.
dikurang 0 dikali negatif 2 itu 0. 2 kurangi 0, 2. Lalu 2 dikali I sama dengan 2I. Dan seterusnya. C. Interpretasi geometrik dari perkalian silang. Jika U dan V adalah vektor dari dimensi 3, maka norm dari U kali V memiliki interpretasi geometrik. Dan rumusnya adalah panjang U kali V sama dengan panjang U kali panjang V kali sin theta. D. Perkalian skalar ganda 3. Contohnya, diketahui U sama dengan 3I min 2J min 5K. V, I tambah 4J min 4K. W, 3J tambah 2K. Lalu U dikali V kali W sama dengan 3 min 2 min 5. Lalu 1, 4, negatif 4. 0, 3, 2 sama dengan 3 dikali determinan 4, negatif 4, 3, 2. Dikurangi negatif 2 dikali determinan 1, negatif 4, 0, 2. Ditambah negatif 5 dikali determinan 1, 4, 0, dan 3. Sama dengan 60 ditambah 4 dikurangi 15. Sama dengan 49. Interpretasi geometrik determinan. Untuk dimensi 2, jika diketahui U sama dengan U1, U2, dan V, V1, V2, maka rumusnya adalah determinan U1, U2, V1, V2. Untuk dimensi 3, jika diketahui U, U1, U2, U3, V, V1, V2, V3, dan W, W1, W2, W3, maka rumusnya adalah determinan U1, U2, U3, V1, V2, V3, dan W1, W2, W3. Kemudian yang selanjutnya, nomor atau poin F. Independensi perkalian silang dan koordinat. Jika dua vektor tegak lurus U dan V dengan panjang 1, seperti pada gambar yang A di bawah yang bisa dilihat, lalu koordinat X, Y, Z pada gambar B, maka bisa disimpulkan menjadi seperti ini. U sama dengan 1, 0, 0, sama dengan I, dan V-nya itu sama dengan 0, 0, 1, sama dengan J. Jadi U kali V sama dengan I kali Z sama dengan K, dan hasilnya menjadi 0, K-nya itu sama dengan 0, 0, 1. Tetapi jika sistem koordinat X aksen, Y aksen, dan Z aksennya itu seperti pada gambar C, maka bisa disimpulkan menjadi seperti ini. U sama dengan 0, 0, 1. K dan V-nya menjadi atau sama dengan 1, 0, 0, sama dengan I. Jadi U kali V sama dengan K kali I sama dengan J, dan hasilnya atau sama dengan 0, 0, 1. Tetapi sudah jelas pada gambar B dan gambar C bahwa vektor 0, 0, 1 dalam sistem koordinat X, Y, Z sama dengan vektor 0, 1, 0,
dalam sistem koordinat X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Jadi vektor akan semua akan sama U kali V jika menghitung dengan sistem koordinat X, Y, Z atau dengan sistem koordinat X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Baik, yang selanjutnya ada materi garis dan bidang dalam ruang dimensi 3. Yang pertama ada bidang dalam ruang dimensi 3. Rumusnya adalah A dikali X kurangi X0 tambah B kali Y kurangi Y0 ditambah C kali Z kurangi Z0 sama dengan 0. Contohnya, tentukan bidang ruang dengan titik 3, min 1, 7, 3 lurus dengan vektor N 4, 2, min 5. Jawabannya 4 kali X kurangi 3 tambah 2 Y tambah 1 kurangi Y Z kurangi 7 sama dengan 0. Yang kedua ada bentuk vektor dari persamaan sebuah bidang. Untuk rumusnya adalah N kali R kurangi R0 sama dengan 0. Persamaan min 1, 2, 5 dikali X sama kurangi 6 Y kurangi 3 Z tambah 4 sama dengan 0 adalah persamaan vektor pada bidang yang melalui titik 6, 3, min 4 dan tegak lurus terhadap vektor N min 1 sama dengan min 1, 2, 5. Untuk selanjutnya ada garis-garis dalam ruang dimensi 3. Rumus atau persamaannya adalah X sama dengan X0 tambah TA, Y sama dengan Y0 ditambah TB, Z sama dengan Z0 ditambah TC. T lebih besar dari negatif tak terhingga dan lebih kecil dari positif tak terhingga. Parametrik pada garis melalui 1, 2, min 3 dan sejajar dengan vektor V sama dengan 4, 5, min 7 mempunyai persamaan parametrik. X sama dengan 1 ditambah 4T, Y sama dengan 2 ditambah 5T, Z sama dengan min 3 kurangi 7T. T lebih besar dari negatif terhingga dan lebih kecil dari positif tak terhingga. Contohnya, cari persamaan parametrik dari titik P1, 2, 4, min 1 dan P2, 5, 0, 7. Jawabannya karena vektor P1, P2 sama dengan 3, min 4, 8 sejajar dengan P1, maka X sama dengan 2 tambah 3T, Y sama dengan 4 kurangi 4T, Z sama dengan min 1 tambah 8T. T lebih besar dari negatif tak terhingga dan lebih kecil dari positif tak terhingga. Untuk selanjutnya ada bentuk vektor dari persamaan sebuah garis. Rumusnya adalah R sama dengan R0 dikurangi TV. T lebih besar dari negatif tak terhingga dan lebih kecil dari positif tak terhingga. Ini disebut dengan bentuk vektor dari persamaan sebuah garis dalam 3 dimensi. Contohnya, persamaan X, Y, Z sama dengan min 2, 0, 3 ditambah T kali 4, min 7, 1. Merupakan persamaan vektor dari garis yang melalui titik min 2, 0, 3 yang sejajar dengan vektor V sama dengan 4, min 7, 1. Beberapa masalah jarak. Di bagian ini, membahas 2 masalah jarak pada dimensi 3. Yang pertama, carilah jarak antara titik dan bidang. Yang kedua, carilah jarak antara 2 bidang yang sejajar. Yang pertama kita bahas jarak antara titik dan bidang. Rumus untuk mencari jarak antara titik dan bidang dan jarak antara 2 bidang sejajar adalah D sama dengan AX0 tambah BY0 tambah CZ0 tambah D per akar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Contohnya, cari jarak D antara titik 1, min 4, 3 dan bidang 2X min 3Y tambah 6Z sama dengan min 1. Pertama, kita buat terlebih dahulu 2X min 3Y tambah 6Z
tambah 1 sama dengan 0. Lalu D, 2 dikali 1 tambah min 3 dikali min 4 tambah 6 kali min 3 tambah 1 per akar dari 2 pangkat 2 tambah min 3 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Hasilnya min 3 per 7. Jadi 3 per 7. Nilai absolut dari suatu bilangan selalu bilangan non-negatif. Contoh untuk dua bidang sejajar. Bidang X tambah 2Y kurangi 2Z sama dengan 3. Dan 2X tambah 4Y kurangi 4Z sama dengan 7. Sejajar karena normalnya 1, 2, min 2, dan 2, 4, min 4. Vektor yang sejajar. Cari jarak antara bidangnya. Untuk mencari jarak D antara bidang, harus memilih titik sembarang pada salah satu bidang dan menghitung jaraknya ke bidang yang lain. Dengan mengatur Y sama dengan Z sama dengan 0 dalam persamaan X tambah 2Y kurangi 2Z sama dengan 3. Kita mendapatkan titik P0, 3, 0, 0 dalam bidang ini. Dari rumus yang sama yang dipakai di jarak antara titik dan bidang, jarak antar P0 dan bidang 2X tambah 4Y kurangi 4Z sama dengan 7 adalah D sama dengan 2 kali 3 tambah 4 kali 0 tambah min 4 kali 0 kurangi 7 per akar dari 2 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah min 4 pangkat 2. Hasilnya 1 per 6. Dan materi selanjutnya adalah penerapan vektor. Penerapan vektor pada pembuatan grafis. Grafis merupakan gambar yang terbuat dari titik-titik koordinat di mana layar komputer difungsikan sebagai sumbu X dan sumbu Y. Salah satu aplikasi software komputer yang menerapkan konsep dari vektor adalah CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk membuat gambar 3D. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan.